Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap di bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan ini, kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia, terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ila yaumil qiyamah, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para petuah kita, kemudian para habaib dan syarifah dimanapun mereka berada, kemudian yang ulun hormati dan yang ulun cintai, pada para jamaah pencinta pengajian Masjid Nurul Fajar yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, man shalla salatal fajr wa jalasa fi makanihi hatta tatlu'a syamsu. Barang siapa yang mana ia tadi mengerjakan sholat subuh, ketika ia sudah mengerjakan sholat subuh, kemudian ia duduk di tempatnya sampai nantinya terbit matahari. Nah, duduk. Jadi sambil menunggu itu boleh kita sambil membaca, kita baca Al-Quran, atau kita berzikir, atau kita bersalawat dibaca, atau kita beristighfar, macam-macam. Asal jangan digunakan kesan permainan HP aja atau ngobrol. Sebab kita menunggu sesuatu hal yang luar biasa Allah berikan. Maka bila mana itu diperbuatnya, digunakannya waktu tersebut dengan sebaik-baiknya, maka aqta'ullahu ta'ala asrata hisalin. Allah akan memberikan keistimewaan bagi mereka yang bertahan daripada habis selesai daripada salatnya tadi, 10 perkara diberikan. Apa yang 10 itu? Yang pertama, at-taubatu qablal mauti. Allah akan memberikan yang orang tersebut nantinya ia bertaubat kepada Allah sebelum ajal mendatanginya. Nah itunya kita harapkan ya Allah. Ini pertama. Nah kita harapkan ini jangan sampai ketika kita sudah di akhir hayat kita hanya ingat karena betul-betul salah sudah, terlambat sudah. Maka daripada itu dikatakan oleh para ahli hikmah, tanda orang-orang yang bertaubat itu ada 4 macam. Nah cirinya, yang pertama orang tersebut wahib lisan,
ia menjaga daripada tutur katanya, dijaganya pemandirannya. Apik ketika ia mengeluarkan ada asalan, apalagi andai kata lidah yang Allah berikan ini umpamanya banyak digunakannya untuk menggosip orang lain, umpamanya menguji orang lain, memfitnah orang lain, mendustai orang lain, menipunya orang lain, maka orang tersebut akan dijauhkan oleh Allah daripada perbuatan yang demikian tadi. Yang utamanya ketika sudah pada akan ya Rasulullah kemarin apa? Ma khalaqallahu bil insan afdala minan lisan. Tidaklah Allah menciptakan yang lebih afdal, yang lebih utama bagi manusia itu adalah mengenai daripada lisannya. Kenapa jadi demikian? Sebab jelas sudah lisan kita ini bisa yadkhulul jannah wa yadkhulun nar, bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah, tetapi ingat bisa juga memasukkan ke dalam nerakanya Allah. Nah, jadi benar nih. Hari ini bulan puasa nih. Jangan hendak berdusta, jangan hendak menyembah orang lain, jangan hendak menggosip orang lain. Kalau pada hendak pahala puasa kita tuh hangus. Kalau pahala sudah hangus, maka apa ya Rasulullah, kam min sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju'u wal 'atasu. Berapa banyak ya Rasulullah orang yang mengerjakan puasa, tetapi apa yang dikerjakannya kan tidak boleh apa-apa, kosong. Yang dapatnya apa? Terkecuali adalah lapar dan haus. Rugi kita. Gimana? Kemudian apalagi tanda ciri yang kedua? Tanda ciri yang kedua, orang bertaubat itu adalah di dalam hatinya ini tidak ada memiliki rasa kedengkian dengan orang lain, rasa hendak mencari permusuhan dengan orang lain. Sebab yang namanya kita hidup ini banyak tantangannya. Ya Allah, setelah seorang pedagang, musuhnya pedagang juga, karena mungkin ustaz musuhnya. Nah, melihat kami orang berusaha, lalu dia sangka lah dia nampak kita sunyi ini udah kuning. Jangan-jangan ini udah kuning ditumpahinya. Lawan apakah ini dia nakinya lawan tanah kuburan kan jadi pakai payu. Kan dia kayak itu. Oleh kenapa? Kita harus menyadari dengan diri kita. Apa yang terbalik di dalam diri kita di sebujurnya? Kenapa? Ibaratnya usaha lebih sama aja, nang dijual sama aja, harganya bahkan tak murah kita. Cuma orang tanah ini oleh kenapa? Oh, ada rahasianya. Ketika kita pandang orang tersebut, rupanya orang tersebut senantiasa beramaliyah, sembahyang berjamaah, berwirid, berbacaan segala macam. Oh, lagi rupanya hasilnya. Kan? Yang boleh jadi berbeda. Jadi jangan kita mudah untuk berurusan dengan orang lain, apalagi hendak bermusuhan. Kenapa jadi demikian? Ujar Rasulullah, man ahabba an yubsata lahu bir rizqihi wa yursala fi asari falyasir rahimah. Barang siapa yang hendak dibanyakkan rezekinya oleh Allah Ta'ala, hendak dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala, rezeki berlimpah, nampak? Sambung tali silaturahim, jangan hendak bermusuhan. Kenapa? Bila banyak musuh berarti parah dengan kematian. Hendak berjabat mati itu berarti. Yang mana? Ini ada kewajiban para manusia, ada kelahi juga yang terus. Itu jaga kalau banyak itu orang jaga panjang umur hidupnya. Ada orang ada aja masalahnya. Itu tadi. Jadi kita hidup bukannya untuk mencari daripada kesenangannya aja ada. Nah kita carinya adalah sebagai untuk bekal menuju ke tempat yang lebih dahsyat lagi. Nah bila mana kita sudah memasukinya tidak akan pernah kembali lagi. Dan kecuali yang dapat bisa menolong dengan diri kita adalah amal-amal kita yang kita kerjakan sewaktu hidup di dunia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tanda orang yang bertaubat, selain yang menjaga lisannya, selain yang menjaga hatinya daripada perbuatan dengki, permusuhan, kemudian apa lagi? Mencari daripada teman-teman yang baik, bersahabat dengan orang-orang yang bagus-bagus, dengan orang-orang yang mulia. Bab apa? Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu
nantinya akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Tempat kita dengan kawan yang kata sembahyang berjamaah, yakinnya dan tempat juga kita sembahyang berjamaah. Tempat orang yang katujuh permainan apa namanya domba kapit-kapit itu umpat juga. Nah, umpat juga tuh sedikit banyak ya umpat. Lagi apa? Sebab teman yang namanya sahabat itu sangat berpengaruh di dalam dirinya seseorang. Makanya jadi dikatakan kan bila kita mengetahui jiwanya seseorang tadi, ada perlu kita malam ini di hati kawannya kayak apa? Itu kada kurang lebih hidupnya kawannya tuh. Lagi apa? Orangnya parah banget. Maka daripada itu aja cukup yang kita lihat. Kemudian yang berikutnya yang keempat, maka orang yang bertobat kepada Allah senantiasa ia menyiapkan daripada bekalnya ketika nanti sebelum datang daripada ajal menjemput dengan dirinya. Banyak-banyak kita dosa bekal. Kenapa jadi disuruh demikian? Sebab ingatlah, ya Rasulullah nampak bila mana nantinya meninggal seseorang yang membawanya, yang mengantarnya tidak lebih dan tidak kurang cuma 3 macam aja. 3 aja yang mengantar. Yang pertama jelas sudah yang mengantar dengan dirinya ketika datang kematian yang tidak ada keluarganya. Anak yang kita sayang, yang kita banggakan, bini yang kita cintai, yang bahkan berucap saya hidup sama mati. Begitu kita meninggal dunia disuruh umpat dia ibaratnya disuruh nih membuatkan lubang kubur itu kan nih. Ada waktu hidup nanti dia saya hidup semati mati saya kok nggak mau dia umpat. Itu dia pada dia kalau tanya itu nih. Jadi apa-apa yang kita cintai sewaktu kita di dunia, maka berkat itu nantinya akan meninggalkan dengan diri kita. Meninggalkan. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah harta yang kita kumpulkan siang dan malam. Yang mana harta yang kita kumpulkan itu tadi, apakah kita bisa menggunakannya sebagai amal-amal kebaikan kita, atau harta yang kita kumpulkan itu nantinya adalah menimbulkan suatu penyesalan dengan diri kita. Berapa banyak orang yang ketika masuk ke dalam lubang kubur yang menyesal nanti ada tarat. Jadi ulun ada pernah mendengar kisah orang mati suri. Mati suri itu kan hidup pulang. Begitu hendak sembahyang orang bergerak mayatnya. Bergerak dikira nak mati di hantu. Sampai orang sekalinya orang yang mati suri. Apa gambarannya jadi orang yang mati suri tadi? Betapa ngerinya ketika seseorang tersebut sudah diajal tentang kematiannya. Ketika sudah berada di tempatnya demikian tadi, kita merasakan apa-apa yang kita cari, apa-apa yang kita usahakan pada ketika itu, maka seakan-akan kada ada bermanfaat lagi. Nang diberikan, nang dilihatkan oleh Allah Ta'ala langsung apa yang kita kumpulkan itu dilihat. Sehingga ujar orang nama saudara tadi apa? Andai di sini kalau aku membagikan daripada harta atau kemudian seberkaan. Kemudian oleh apa? Untuk membantu daripada diri sendiri. Sebab kenapa? Ketika ditarik rohnya seseorang tersebut, maka bujur nanti dikatakan di situ apa? Seperti seseorang yang ditusuk dengan 1000 tusukan. Kalau anak merasa perihnya terjadi ibarat kambing hidup tuh, nah kambing hidup tuh dikuliti hidup-hidup, rasanya betapa ngerinya ketika orang menghadapi dengan demikian. Sehingga hal tersebut itulah ujar sidin, ketika aku dikembalikan kembali ke dunia, maka apa nang bakal untuk memberikan kebaikan nantinya dengan diriku selalu bekerjakan. Oleh karena apa? Sudah dinampakkan oleh Allah Ta'ala langsung. Maka kita doain ini kita mendengar kisahnya aja dulu ya Allah. Bisa aja. Kalau akhiratnya untuk saat ini itu adalah cuma cerita aja dulu. Dunia pastinya. Tapi ingat nantinya ketika kita masuk ke dalam kubur, dunia cuma tinggal kenangan, akhirat nyata ini di depan kita dikatakan. Jadi lihat langsung itu tadi. Cuma tinggal kita mengambil pilihan. Nak menyiapkan kesan diri kita supaya selamatkan,
atau justru nantinya akan menimbulkan suatu bencana dengan diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, ketika seorang nantinya diantar ke tempat pemakaman terakhirnya adalah tidak lain adalah amal-amalnya. Baik itu amal yang baik, yang saleh, atau amal yang buruk, pasti mengawali. Dan amal inilah nantinya adalah yang paling setia dengan diri kita, yang cagar mengawali kita ketika kita sudah berada di dalam kubur. Nomor dua dari pernikahan. Anak yang kita banggakan, yang kita sayangi luar biasa, yang kita turuti apakah anaknya boleh. Ini yang kita cintai kayak apapun cintanya, bila sudah masuk dalam kubur boleh juga. Pada akunnya pengarang dari kuburan itu akunnya. Habis sudah ceritanya. Maka daripada itulah kita menggunakan kesempatan ini tadi, apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita berharap bujur-bujur apa? Supaya dosa-dosa kita ini dihapus, digugurkan oleh Allah Ta'ala, diganti dengan sesuatu yang kebaikan. Itu yang pertama. Dan kedua, orang yang mengajarkan sembahyang subuh, apalagi digawinya dengan berjamaah, maka keistimewaan yang kedua diberikan oleh Allah Ta'ala, selain bertaubat sebelum meninggalnya, kemudian rizkan mubarakan diberikan oleh Allah Ta'ala orang tersebut, dan rezeki yang penuh berkah, rezeki yang membawa kebaikan. Nah kayak apa rezeki tersebut? Bila orang tersebut mendapatkan rezeki yang berkah, maka rezeki itu nantinya akan menolong dengan dirinya untuk selalu daripada berbuat beribadah. Hati kita dia nak nyaman, ringan hati kita ni. Nak ke masjid ringan, nak sembahyang berjamaah ringan, mau baca Al-Quran nyaman, menikmati bujur-bujur, berzikir atau baca terus, rezeki kita peroleh itu bujur-bujur memberi berkah. Tapi bila mana rezeki yang kita peroleh ternyata malah menimbulkan kita malas di dalam beribadah, hati-hati bahwasanya rezeki tersebut kemungkinan besar banyak nang kada baiknya pada nang bagusnya. Nah, tadi. Dan yang namanya rezeki ini tadi tidak terpatok kepada masalah harta saja. Kalau yang harus dapat duit banyak, apalagi dapat THR, alhamdulillah. Alhamdulillah dapat banyak ini. Ada rezeki itu banyak macamnya. Bisa rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala berupa harta, bisa rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala berupa anak. Begitu kita memiliki anak-anak ini, anak nang saleh, anak-anak nang salehah. Nah sekiranya ketika kita memandang anak kita menimbulkan qurrata ayun, dan qurrata ayun menjadi penyejuk mata kita. Besi bini nang taat nang saleh, qurrata ayun senang. Bayangkan dia punya besi bini, orangnya penyarikan, orangnya pemamayannya orang. Kalau sedikit lumayannya belum macamnya, iyalah. Makanya kebanyakan takutan membini terkadang lah, bujurlah, bujurlah. Lelaki yang kita takutan membini bujur ada. Dia nggak percaya survei membuktikan apa? Dia di TV ada kalau acaranya suami takut istri. Kalau ada ternyata yang mana suami takut istri, aturannya bini takutan dengan laki. Oleh karena apa? Sebab segala-galanya itu di tangan laki kita, di tangan kita kedudukannya. Biar ibaratnya bini kita tuh orangnya penyembahnya, orangnya membaca Al-Quran terus, berbuat baik, tapi ketika ia dengan lainnya wanginya. Jaliginya lagi kita tutup, lagi kita bukan langsung umpamanya nih. Bahkan sudah datangi sudah membini umpamanya. Nah, nih. Orang yang demikian maka dikatakan adalah gugur amal ibadah yang dikerjakannya selama 70 tahun. 70 tahun gugur langsung. Kalau ia meninggal dunia mati dalam keadaan su'ul khatimah, maka daripada itu jangan coba-coba. Ibaratnya seorang istri lebih berani daripada suaminya, apalagi mama main di orang tua, mama mainnya. Kalau begitu tahun ini kayak papanya nih, ada lawas lagi nih, kurang lebih seminggu lagi tadi hari raya.
Ada juga kan baju yang jaga ditukarkan kesan anak, ada juga kan kesan bini. Sedangkan anak ini apa gawiannya? Mohon maaf, umpamanya anak ini gawian menggerubak kerja umpamanya nih, atau menarik beca, tagihan banyak manal, maka aku sudah mengambil baju aja nih. Nah cicilannya sekian bergeru kepala laki, nyala, bersamut, 7 orang bisa mati, tak duduk pada berhindak lagi tuh yang itu tadi tak. Gara-gara kenapa? Gara-gara kebanyakan tagihan. Sebetulnya kita hidup ini kan, namun kita bisa mengelolanya. Ada banyak anak nyaman aja, nyaman. Nama ulah kita uyuh, ulah kita sakitnya oleh kebanyakan kehendak. Hendak ini, hendak itu segala macam. Padahal kita perlu kadang yang kita kehendak itu tadi sebetulnya. Terkadang kita menghendaki demikian tadi sebagai penampilan aja. Kadang maka itu tadi kadang memberi manfaat sebenarnya dengan diri kita. Cuma oleh lantaran banyak hendak tadi maka menimbulkan banyak permasalahan juga. Apalagi di bulan daripada bulan Ramadan yang mulia ini, bujur-bujur kita menginginkan demikian tadi supaya mendapatkan kebaikan. Kenapa demikian? Jadi disuruh berharap kita di bulan Ramadan ini meminta terus supaya diberikan keberkahan, supaya diturunkan rahmat kesan kita, bahkan supaya minta diampuni. Sebab pernah diceritakan bahwasanya ketika Rasulullah SAW Sa'idal mimbar, ketika Sidin naik mimbar, begitu Sidin naik mimbar, lalu Sidin itu berucap amin, amin, amin. Padahal sahabat ini dengar apa-apa ada. Kenapa Rasulullah naik tangga pertama amin, naik tangga kedua amin pulang, naik tangga ketiga pulang amin pulang. Lalu ditanya, kila ya Rasulullah, innaka syahidtal munbara faqulta amin amin amin. Jadi ujar sahabat ini kenapa nih kan, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau ini ketika menaiki mimbar tadi nyata anginnya mendengar, jadi mengucapkan amin amin amin, berucapnya apa karena sebenarnya yang terjadi itu. Lalu dijawab oleh beliau, ujar Sidin, inna Jibril alaihi salatu wassalam, sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam, lalu Sidin atani, mendatangi dengan aku sehingga ia berucap, man adraka syahra Ramadan falam yukfar lahu famata fadakhala an-nar. Jadi ujar Rasulullah, malaikat Jibril itu berucap dan aku akan memesan, barang siapa yang bila mana ia mempertemukan manamui di bulan Ramadan, ditamunya bulan Ramadan itu mulai daripada awal sampai tentang kan, tentang nih sampai hari raya, cumanya falam yaqar lahu famata pada khalanam, dan ia tidak mendapatkan daripada ampunannya Allah Ta'ala sampai habisnya bulan Ramadannya habis, maka bila mana ia meninggal dunia, ujar malaikat Jibril nampak pada khalanam, maka ia masuk ke dalam nerakanya Allah. Amin akan disini, amin ya Nabi. Nah, makanya kita meminta terus kalau di dalam kita berdoa bila habis tentang sembahyang tarawih, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, minta dirilakan masuk ke dalam surga. Wa na'u atau wa'u, bisa kalau wa'u biasa kita, walau wa na'u biasa orang banyak, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, minta supaya berlindung supaya jangan tak masuk ke dalam api neraka, minta dibebaskan dari neraka. Makanya gunakan doa-doa di bulan Ramadan ini, jangan sampai kita siakan. Jangan kolar berdoa, minta aja terus macam-macam, sebab doa itu tadi insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nyata sudah tadi, apalagi kita bujur-bujur berharap dengan sepenuhnya. Kemudian yang kedua, ujar malaikat Jibril pulang, ba'adallahu, kemudian orang tersebut nantinya akan dijauhkan oleh Allah Ta'ala. Jauhnya bila mana ibaratnya orang tersebut tadi memang kadang mendapatkan daripada
sesuatu ampunan yang Allah berikan. Kemudian lagi berucap lagi ya Rasulullah amin. Baku tu amin, aku pun mengucapkannya amin. Wa man adraka abawaihi wa ahadahuma, dan ujar Rasulullah pulang apa? Mendengarkan daripada pesannya malaikat Jibril, barang siapa yang memperdapati kedua orang tuanya atau daripada salah satu kedua orang tuanya, falam yabirrahuma famata pada khalanna, maka ia tidak berbakti kepada orang tuanya, kadang menjunung jadi hak-hak kita. Nah, utamalah bagi anak nang lelaki, anak seorang lelaki walaupun sudah berkeluarga, walaupun sudah bisa anak ini, kewajibannya tetap dengan orang tuanya, harus berbuat taat. Kalau sekiranya ia kurang meminta ampun dengan kuitan, sehingga orang tuanya ini kada ridha dengan dirinya, nah maka orang tersebut nantinya andai yang meninggal dunia, maka matinya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Berarti apa? Maka masuk ke dalam neraka. Menyenangkannya mereka jadi amin ya Rasulullah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, wa man yukirta indahu falam yusalli alaika famata fadakhala an-nar fa abadahu Allahu qul amin. Lalu ya Rasulullah, ujar malaikat Jibril, barang siapa yang ketika disebut nama engkau di sisi engkau, nah kayak kita bersalawatan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi bila kita mendengar itu jangan kita koler, kalau kau keluarkan semangat kita. Sebab istimewa benar. Kan dikatakan orang ketika ia mengucapkan daripada kalimat salawat itu tadi, diucapnya bersungguh-sungguh, ini luar biasa. Kan dikatakan orang tersebut nantinya akan mendapatkan daripada doa-doanya para malaikat. Maka dikatakan ujar Rasulullah, waktu aku didatangi malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril berkata, apa? Ya Muhammad, la yusalli alaika ahadun illa salla alaihi sab'una alfa malakin. Yang mana kata beliau, wahai Muhammad, tidaklah seseorang itu yang bersalawat kepada engkau di sisi engkau ketika ia mengucapkan dengan salawat, melainkan Anda bersalawat kepada orang tersebut nantinya berapa? 1000 malaikat. Dan waman salat alaihi malaika kana fi ahlil jannah, dan barang siapa bersalawat malaikat itu kepada dirinya, maka orang tersebut nantinya masuk ke dalam surga. Jadi bila artinya apa? Malaikat ini langsung mendoakan dengan orang seperti doakannya 70 berapa 1000 sab'ina, tadi sab'ina berarti 70.000 malaikat. 70.000 malaikat yang langsung daripada mendoakan dengan orang tersebut. Maka daripada itu kita jangan koler bersalawat bersemangat, jangan sampai ibaratnya kita sidin nang tukang salawat, sidin juga nang tukang sauti, iyalah macam urat dulu nang lain sunyi benar tak. Tu orang nang koler menyawat salawat tu ya Rasulullah, tu orang tu bakhil, pamalar. Kenapa? Orang tu berarti kada hendak mendapat rahmatnya Allah. Ingatlah, sebesar apapun dosa yang kita perbuat, yang kita lakukan, bila mana kita mendapat turun rahmat, maka akan diampuni oleh Allah Ta'ala daripada dosa-dosa kita tadi. Nah, daripada itu tadi, ketika diucapkan daripada salawat, tetapi ujar malaikat ini falam yusalli alaika, nah makanya tidak mau bersalawat, mendengar itu dengannya jelas saja diam aja orangnya. Ini jar malaikat Jibril kenapa mata pada khalannar. Nah, bila ia meninggal dunia, nah berarti masuk ke dalam nerakanya Allah, maka mengaminakan pulang. Rasulullah SAW ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah. Kemudian yang selanjutnya bagi orang-orang yang mengerjakan daripada sholat subuh selain diberikan bertaubat sebelum datang kematiannya, diberikan rezeki dengan orang tersebut. Yang berikutnya adalah salamatu fi badanihi,
Allah berikan keselamatan, Allah berikan kesehatan dengan badannya seseorang tersebut. Kita ini kadang-kadang hendak kesehatan orang. Andai disuruh memilih, kurangnya penyakitan, umpamanya cuma duit terkarung di rumah, 2-3 hari masuk main rumah sakit, umpamanya dibandingnya orang nang ada berduit, cuma awak sehat. Nak durian 20 biji ke makan nggak lupa sih dia. Nak makan 2 kali nggak, memang nyaman. Kira-kira kan memilih yang mana? Nah ini makan, iya lah. Jadi nyaman terus, banyak berduit pula awak sehat. Ya lah, ada mau milih sebetulnya lah. Ini nyaman dipilih. Tuh hendak sudah ya lah. Ya nggak terujur jangan. Jangan dijadikan milih aku tadi dijadikan dan memilih anak nang sederhana aja kalau berduit tapi sehat. Nah, Allah ambil pada 2 ini aja. Ya Allah menjadi kepulangan ya Allah. Itu deh. Itu luar biasa kesehatannya. Bila mana kita awaknya kada sehat, kayak apapun kita ini hendak ibadah koler benar. Jangan apa pernah magaring awak. Coba jadi jangankan ibadahnya hendak ibadah turun banyak ke masjid kalanggar aja gini baca koler benar. Oleh garingnya kita. Namanya sehat tidak ada masalah, ya kan ya. Nama masalahnya kalau kita dalam keadaan sakit, dan sakit inilah yang bisa menutup kemungkinan untuk kita malas daripada beramal beribadah. Ibadah kita umpamanya nih sakit gigi atau sakit mata, ya Allah kan. Belum pernah ngerasain sakit mata nih. Bila sembahyang sujud baik, nah kayak kalau keluar rasain mata kita nih rasanya nih. Padahal dilihat mata tetap kayak normal aja, cuma rasanya tuh kan. Ya nah itu lah ya nah. Nih, rasanya luar biasa puja-puja kan kayak apa kita dapat ibadah kita. Tahu sakit gigi, kada awalnya kita orang baru macam merungut gigi langsung. Pada ngaji, ini tuh bang tadi. Oleh kenapa banyak yang terkandung di dalamnya itu tadi yang bisa memperlambat dengan diri kita. Maka daripada itu kita berdoa mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah Taala kesehatan. Makanya kalau kita berdoa kalau panjang-panjang. Kita tuh berdoa, yang penting apa yang kita ucapkan tuh kita paham. Ini ada orang berdoa panjang, tahu ini artinya tahu kan dalam kita tuh tahu aja, kerennya aja dan angin orang tadi walaupun pendek tapi meresap di hati kita nih. Nah, begitu kita mengaca, montong kita mengucapkan di hati ini malakan dengan tentu, bujur-bujur tuh. Allahumma qudus salamata wa sihata wa lafiyata ala muslimina wa muslimat. Dan kita mintanya diberikan kesehatan bagi yang hadir kan, ada hadir kan, diberikan oleh Allah Taala keselamatan biasa kita nih, supaya apa yang kita lakukan itu kena berberkah. Ada aja. Makanya sampai ada doa sebagian kalau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ulun meminta dan Engkau ya Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Minta aja mau cukup banyak ada orangnya. Puasa ada orangnya tertolak itu sudah tertolak. Dan risikonya nangalihnya bila mana orang tersebut meninggalkan dengan sembahyang. Ini banyak tamaling ulama puasa iya aja sembahyang itu tinggalkannya. Ini bila orang yang memperbuat demikian, kenapa? Ujar mu'alim guru baik memadahkan apa? Janganlah engkau berzakat harta ataupun berzakat fitrah dengan orang yang meninggalkan sembahyang, sebab apa yang kita keluarkan tersebut ditolak oleh Allah Taala. Ada sah zakat kita. Makanya beti kita membagi zakat mana, zakat hartanya. Lalu orang jangan asal dulu kan ada nilainya. Nah, iya tadi biar dia sini sudah terdaftar risiko dengan dirinya seorang ya Allah, itu sudah risikonya. Ini yang utama itu dilihat orangnya, bayang ada. Ini syarat sudahnya. Bila syarat ini tertolak, tolak bertahan. Makanya awal-awal sehebat apapun ibadahnya seseorang, bila meninggalkan sembahyang, jelas rusak sudah. Itu awal-awal pertama kali disebut oleh Allah Taala masa sembahyang kita. Makanya dikatakan sholat ini diberikan seperti tiang bangunan. Kalau ini bangunan itu ada tiangnya, sehebat apapun dindingnya, harapnya kayak bangun runtuh. Nah makanya itu orang yang meninggalkan dengan sembahyang, apalagi beristilah, apalagi bersengaja, runtuh seperti amalnya.
Lagi orangnya dermawan, takutnya ke sembahyang, orangnya puasa aja, umpamanya nih, percuma di gawinya tadi. Oleh karena apa? Sebab ia termasuk daripada orang yang sombong, orang yang ada bersyukur, yang berani daripada melanggar apa yang diwajibkan dengan dirinya. Dan ingatlah, sembahyang itu adalah sesuatu yang wajib bagi seseorang terkecuali. Kecuali nomor-nomor pertama, orang yang sedang keadaan baru balik bebas. Yang kedua, perempuan yang datang haid atau bebas gratis. Ada perlu bayar dikata, ada perlu. Yang ketiga, ulang apa? Orangnya dalam keadaan stres gila, bujur-bujur gila. Ini punya hendak bebas dari sembahyang menjadi orang gila. Dan jadi orang gila ini ada desanya terbuka sudah surga, silakan dibagi gila dulu. Ya Allah, ya Allah, asal gila bujur-bujur, jangan gilaan aja, gila bujur-bujur. Ada gila tuh, nang bahasa kita bahari lah. Oleh ini kelahiran 77, gimana saya bisa betulan apa dulu video berjalan. Nah, video berjalan di baharinya lah, jangan tahu lihat. Bahari itu, artinya video berjalannya. Bapak juga ada sini untai ada gigi itu ada, pesannya ada. Oh, mau yang berbaju besar kan gila nentuannya. Karena apa jadi demikian? Banyak orang menjadi banyak orang menyembah dia jadi pahala bertambah. Makanya kadang lebih baik ada dosa lagi. Cuma orang jangan bercita-cita menjadi orang gila ya Allah. Atau yang keempat, boleh meninggalkan sembahyang apa? Orang yang tertidur, nang tidurnya tadi kadang sengaja sehingga melewati daripada batas-batas yang ditentukan untuk melaksanakan daripada sembahyang. Nah mungkin ini jadi yang dapat saya sampaikan lah. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat dengan kita semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syabina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.